Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman Arduino. Ya, jadi materi kita kali ini kita akan pelajari tentang sensor PIR ya. Sensor PIR itu kepanjangan dari Passive Infrared. Ada yang bilang PIR itu Passive Infrared saja sensor. Ada yang bilang Passive Infrared Receiver. Ada juga yang bilang Pyroelectric Infrared Receiver. Jadi intinya adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya suatu gelombang infrared atau gelombang merah. Nah, gitu ya. Jadi gelombang infrared itu dapat dari mana? Jadi semua yang menghasilkan panas pasti akan menghasilkan gelombang infrared. Seperti makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kalau tumbuhan mungkin nggak ada karena dia tidak menghasilkan panas. Manusia, hewan itu kan menghasilkan panas tubuh. Jadi kecuali kalau hewan-hewan yang kurang tahu kalau yang berdarah dingin seperti apa. Cuman semua yang memancarkan panas pasti memancarkan cahaya infrared. Nah, cuman di PIR ini mempunyai keterbatasan. Jadi tidak semua gelombang infrared itu bisa dideteksi atau diterima oleh sensor PIR. Dalam aplikasinya ada, untuk lebih detailnya bisa dilihat di Google spesifikasi dari sensor PIR-nya itu sendiri. Tapi secara umum semua sensor PIR itu pasti bisa mendeteksi gelombang infrared atau gelombang panas yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Sehingga sensor PIR sangat cocok untuk human detector. Gitu ya. Oke, mungkin itu. Terus berapa jauh jangkauan sensor PIR? Sensor PIR sekitar jarak efektifnya 5 meter. Cuman seperti halnya kamera, dia kan punya ada jangkauan jarak dan sudut pembacaan. Nah, gitu ya. Jadi ada sudut pembacaannya, tergantung kualitasnya. Sudut pembacaannya bisa luas dalam range yang luas atau bisa dalam yang sempit. Nah, tergantung speknya dari sensor PIR itu. Tapi secara umum untuk jarak pandangnya, jarak deteksinya sekitar 5 meter. Nah, seperti itu. Ini adalah sensor PIR. Di sini ada 3 terminal. Ini adalah rangkaian dibaliknya. 3 terminal itu VCC, output dan ground. Nah, VCC output dan ground. Di mana VCC, di mana ground, di mana outputnya. Nah, di sini yang putih-putih ini bisa dilepas. Jadi bisa dilepas. Setelah dilepas di sini nanti ada tulisannya VCC out dan ground. Nah, kalau tidak dilepas tidak bisa terlihat di tulisannya, tidak bisa terlihat. Oke. Nah, di dalamnya ini ada sensor pyroelektrik ya, sensor pyroelektrik. Jadi sensor utamanya adalah pyroelektriknya itu. Sensor pyroelektrik ini ya sensor infrared tadi bisa menerima gelombang panas infrared dan menghasilkan, dan dari infrared tadi, gelombang panas tadi akan dihasilkan listrik oleh sensor pyroelektrik itu. Tapi karena memang arusnya kecil, harus ada penguatnya, amplifier dan sebagainya. Oke. Terus ini spek di belakang sensor PIR-nya. Yang paling utama yang kita bahas adalah ini ada delay time adjust sama sensitivitas adjust. Jadi kadangkala sensor PIR itu sangat mendeteksinya terlalu sensitif. Jadi tidak ada gerakan terdeteksi ya. Bahkan tidak ada benda di depannya tuh, tidak ada manusia di depannya tuh tetap terdeteksi ya. Bisa di adjust atau diatur di sensitivitasnya ini. Untuk delay inputan bahwa sensor PIN menerima infrared itu bisa diatur di sini, di delay time adjust. Bisa diputar menggunakan obeng plus atau minus. Nah, gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena ini berdasarkan infrared, maka misalkan ada benda yang bergerak, misalkan bola atau bola dan sebagainya, atau mobil, saya kurang tahu kalau mobil. Maka bola yang intinya benda yang tidak memancarkan panas dan benda mati, walaupun digerakkan dia tidak akan bisa mendeteksi, gitu ya. Entah lagi kalau benda mati tapi memancarkan panas.
harus ada percobaan atau penelitian tentang itu. Bisa dicoba di rumah, kira-kira kalau benda panas digerakkan bisa dideteksi enggak infrarednya. Karena infrared pada sensor PIR itu ada ringnya, tidak semua infrared bisa dibaca gitu ya. Jadi ada sensitivitas adjust bisa diatur sehingga nanti tidak selalu membaca sensor PIR-nya, dan delay time adjust bisa diatur untuk menerima input dari infrarednya. Oke. Untuk rangkaiannya seperti ini, jadi VCC ke 5 volt, ground juga ke ground Arduino. Output-nya kita masukkan ke pin digital lah. Ini digital ya, pin digital di sini. Misalkan kita masukkan ke pin 2. Apakah pin analog bisa? Secara umum bisa. Cuman secara umum bisa. Cuman secara normal untuk pin digital kita masukkan ke pin yang kita tulis di sini. Oke. Ini rangkaiannya. Terus oke, sekarang kita coba lihat pemrogramannya. Nah, dari sini apa kegunaannya? Contohnya kalau di sini adalah ketika ada gerakan manusia yang lewat, maka LED-nya akan nyala atau lampunya nyala. Contohnya di lampu jalan tertentu, sehingga ketika ada orang lewat maka lampunya akan nyala. Nah, seperti itu. Ada orang lewat, lampunya nyala. Kalau tidak ada orang lewat, lampunya mati. Atau di pintu-pintu mall. Jadi ada orang lewat, maka ini dihubungkan dengan saklar pintu atau dengan motor atau dinamo. Maka ketika ada orang lewat, maka pintunya akan bergerak terbuka. Ketika tidak, dia akan menutup kembali. Nah, jadi intinya kerjanya seperti itu. Cuman untuk mudahnya kita hubungkan dengan LED aja. Kalau kita hubungkan dengan pintu dan sebagainya, maka perlu otak-atik rangkaian listrik yang lain sama mekanik dari gerakan pintu. Oke ya gitu. Jadi ketika ada gerakan maka LED akan nyala. Contoh, oke, kalau sudah, ini adalah rangkaiannya. Jadi ini adalah Arduino Uno-nya, ini ada LED-nya, ini adalah sensor PIR-nya, ini ada putih-putihnya ya. Oke, ada sensor PIR-nya. Ini pemrogramannya. Jadi PIR kita masukkan pin 2, LED kita masukkan pin 7. Terus status PIR 0 integer dideklarasikan, artinya 0 itu tidak mendeteksi ya. File setupnya PIR itu sebagai input, pin mode LED sebagai output, serial beacon 9600. Jadi nanti kita bisa lihat, cek di sini serial monitor apakah ada deteksi gerakan atau tidak. Void loop, status PIR, digital read pin. Nah, jadi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, untuk membaca digital maka bahasa pemrogramannya, sintaknya adalah digital read dalam kurung PIR. PIR itu input pin 2. Oke. Jika status PIR high atau ada gerakan atau bernilai 1, maka LED-nya akan nyala. Terus serial di monitor akan ada gerakan, maka ada delay 3 detik, 3000 milisekon ya. Jika tidak, maka LED-nya mati dan tuliskan tidak ada gerakan. Oke. Sudah, coba kita simulasikan. Oke, tidak ada gerakan. Coba tangan saya akan mendekati di depan sensor PIR-nya. Nah, nyala ya. Nyalanya selama 3 detik. Nah, kalau tidak ada, mati lagi. Oke, tidak ada gerakan, mati. Maka coba kita nyalakan lagi. Ya, nyala lagi selama 3 detik ya, mati lagi. Jadi sangat sensitif. Padahal saya tidak di depannya tapi di sampingnya. Tangan saya di sampingnya ya. Tangan saya di sampingnya. Nah, tapi nyala. Ya, udah nyala. Oke. Nah, gitu ya. Itu tergantung dari spek sensornya. Kita coba lagi. Nyala selama 3 detik, mati lagi. Oke. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau ada gerakan dia akan nyala. Nyalanya bisa kita atur berapa detik tergantung delaynya. Bila ada gerakan, misalkan tangan saya mendekat tapi tidak bergerak, maka akan mati lagi ya. Jadi dia menerima pancaran infrared juga harus ada gerakan. Nah, walaupun di depan sensor PIR-nya ada panas tubuh,
tapi kalau tidak ada gerakan dia tidak akan nyala ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.